demokratik atau tidak, bagus atau tidak. Nah, ukuran penting dari pemilu yang demokratik berkualitas itu bukan di soal partisipasi tinggi atau tidak. Itu soal apakah pemilihnya adil, apakah pemilihnya dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik, gitu kira-kira itu ya. Apakah hasil-hasilnya tidak ada manipulasi, apakah prosesnya dilakukan secara transparan dan seterusnya itu. Jadi di dalam kriteria yang disebut dengan pemilu demokratik itu nggak ada partisipasi tinggi, itu nggak ada. Itu. Oleh karena itu kita jangan terfokus di situ, meningkatkan partisipasi. Di era Orde Baru itu partisipasinya bisa 80-90. Tapi kita tahu itu kan mobilisasi, bukan partisipasi sebetulnya. Mobilisasi dilakukan oleh Orde Baru sedemikian rupa yang mengakibatkan tingkat partisipasi sudah tinggi, tetapi kan itu kamuflase semua. Nah itu juga satu. Jangan-jangan 2004 juga tingkat partisipasi tinggi, tetapi itu karena politik uang itu loh. Uangnya meredah di mana-mana, tingkat partisipasinya datang. Dan kan absurd namanya. Makanya mungkin ya fokus kita itu bukan di soal tingkat partisipasi tinggi. Fokus kita itu adalah bagaimana pemilih ini rasional dalam melihat pemilu itu. Dalam rasional itu dalam pengertian ya kita harus arahkan pemilih kita untuk memilih partai politik, kandidat, capres yang sesuai dengan visi misi dirinya gitu. Bukan karena uang, bukan karena politik identitas, bukan karena hoax. Sekarang aja kan semuanya rame nih kampanye, ya kan? Bukan kampanye sih istilahnya, ya sosialisasi. Tapi kan kita nggak tahu apa isi kepala orang. Yang banyak itu adalah bendera-bendera, banyak itu adalah foto-foto di baliho-baliho ya, termasuk pembagian amplop, bentuknya zakat lah, apalah ya, dan sebagainya. Meriah sih sosialisasi ini, tapi ini kan kosong dari perbincangan visi. Apa yang begini yang mau kita harapkan? Kan jelas tidak. Gitu. Yang kita harapkan itu meriah orang tukar ide, orang tukar visi, orang membincangkan tentang apa yang mau kita lakukan 2024 gitu loh. Jadi bukan benderanya yang banyak ya, spanduk yang banyak, baliho yang banyak. Apalagi di daerah saya di Banten itu. Dari ujung dari pantai sampai ke gunung itu udah penuh dengan gambar-gambar yang mungkin bakal calon gubernur 2024 yang akan datang. Tapi nggak ada kesannya apa-apa, kecuali gambarnya doang. Nah ini yang saya maksudkan sebagai tanda kutip ya, manipulasi terhadap pemilu 2024. Itu di satu segi orang diarahkan untuk memilih gambar-gambar itu, tapi kosong, kita nggak tahu apa maunya. Nah oleh karena itulah menurut saya melalui forum ini kita berharap bukan peningkatan partisipasi itu yang menjadi fokus kita, tapi fokus kita itu adalah bagaimana meningkatkan rasionalitas pemilih, bahwa berdasarkan rasionalitas dirinya dia merasa kemudian nggak ada yang layak dipilih. Nah itulah demokrasi gitu kira-kira. Dan sebaliknya berdasarkan pilihan rasionalitasnya dia menjatuhkan pilihan kepada si A si B itu. Nah itulah pilihan demokrasi. Makanya di Indonesia memilih itu adalah hak, bukan kewajiban gitu. Kenapa ditekankan di hak itu? Karena pemilih kita itu diharap rasional gitu. Dia tidak diwajibkan memilih seperti di Australia, tapi tidak juga dilarang memilih seperti di beberapa tempat ya, untuk komunitas tertentu nggak boleh melakukan pemilihan. Di kita itu hak itu didasarkan pada dua hal. Pertama kesadaran rasional, dan yang kedua adalah tanggung jawab. Itulah yang penting ditanamkan terus kepada para pemilih kita. Yang salah satu faktor utamanya itu dominannya itu menurut saya adalah soal kehadiran isu apa sih yang akan mereka bayangkan di 2024. Mungkin karena itu misalnya seperti Jawa Tengah tadi, bagus tuh Pak. Tetapi mulailah anak-anak muda kita di sana itu diarahkan untuk membincangkan isu 2024. Apa yang mereka tuntut, apa yang mereka inginkan. Dan kalau bisa isu itu kemudian menjadi isu yang diadvokasi sehingga menjadi acuan bagi anak-anak muda kita di 2024 bahwa kita akan mengarah ke sana loh gitu loh. Ke isu-isu ini gitu. Jadi saya mengatakan jangan lagi isu global, karena itu kan pasti semua capres dan cawapres bicara gitu. Tapi isu-isu turunannya seperti apa. Pokoknya 2024 ini kita udah lihat ini. 2024 ini kita lihat ini gitu. Jadi kalau misalnya kelompok-kelompok yang dikelola
Dirjen Polhukam Kasbang Depdawai ini bisa memfasilitasi lahirnya isu-isu ini di setiap daerah. Waduh, saya kira 2024 itu betul-betul bergairah para pemilih kita datang ke TPS itu. Itu tambahannya, Pak. Baik.